Di saat dunia terlelap, saat cahaya meredup, ada kisah-kisah yang bangkit dari kegelapan. Selamat datang di sepertiga malam, tempat di mana cerita tak hanya diceritakan, tapi juga dirasakan. Bersiaplah, karena malam ini mungkin kamu gak akan tidur sendirian. Hai teman-teman, aku mau cerita tentang kejadian yang sampai sekarang masih bikin aku dan keluarga nggak bisa tidur tenang. Cerita ini bukan karangan, bukan juga cerita dari orang lain. Ini kejadian nyata dan dialami langsung oleh kakakku sendiri, Dika. Waktu itu, sekitar awal tahun kemarin, aku diajak Dika buat ikut liburan bareng dia dan dua temennya, Reza sama Seno. Kami semua udah lama banget pengen jalan-jalan, tapi karena kerjaan dan kuliah, waktunya susah cocok. Nah, pas ada libur panjang, akhirnya kepikiranlah buat ambil trip singkat ke Jogja. Awalnya sih, rencananya biasa aja. Cuma mau refreshing, makan gudeg, ngopi di Malioboro, dan ya, wisata kayak orang-orang pada umumnya. Tapi dari awal keberangkatan aja, vibes-nya udah agak aneh. Mobil yang kami pakai sempat mogok pas baru keluar tol. Padahal, mobil itu baru diservis seminggu sebelumnya. Kami pikir, ya udahlah, paling cuma kebetulan. Namanya juga mobil, kadang suka ngambek. Setelah nunggu hampir 1 jam dan dibantu orang bengkel, kami akhirnya lanjut jalan. Di tengah perjalanan, suasananya mendung terus. Padahal, waktu itu musim panas, langit biasanya cerah. Tapi hari itu, dari pagi sampai sore, langit nggak pernah kelihatan biru. Pas udah mulai masuk area Bantul, Reza yang duduk di belakang tiba-tiba nyeletuk, kita jangan ke Malioboro lah, terlalu rame. Gimana kalau ke Parangtritis aja? Sekalian uji nyali, katanya banyak cerita horor di sana." Seno langsung ketawa. "Wah, lu kangen diganggu makhluk astral ya Reza?" Dika cuma senyum tipis dari bangku sopir, tapi aku lihat dia agak melirik ke kaca spion. Aku tahu, kakakku itu sebenarnya bukan tipe yang suka main-main sama hal begituan. Tapi, dia juga nggak pernah terlalu nunjukin rasa takutnya. Dia lebih ke tipe diam, tapi hati-hati. Aku yang duduk di samping Dika langsung bilang, serius lu mau ke pantai? Bukannya ombaknya serem ya di sana?" Reza jawab santai, "Justru itu, serem tapi eksotis, biar kontennya beda." Jadi ternyata mereka punya ide buat ngerekam vlog kecil-kecilan, sekalian bikin konten horor ala-ala. Aku nggak terlalu aktif di medsos, tapi mereka bertiga emang udah lama pengen coba bikin konten misteri yang real. Katanya sih, biar bisa viral. Akhirnya, kami semua sepakat buat langsung ke Parangtritis sore itu juga. Perjalanan dari pusat kota Jogja ke pantai itu sebenarnya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 1 jam. Tapi karena kami sempat nyasar dan GPS-nya error, jadi baru nyampe pas udah hampir maghrib. Waktu mobil mulai menuruni jalanan berliku yang menuju ke area pantai, aku mulai merasa nggak nyaman. Bukan karena takut, tapi karena anginnya kenceng banget dan daun-daun pohon di pinggir jalan bergerak liar, seolah ada yang lewat cepat. Pas mobil kami sampai di area parkir pinggir pantai, suasana makin sunyi, nggak banyak orang. Beberapa pengunjung udah mulai pulang. Cuma ada 1-2 warung kecil yang masih buka. Kami turun, ngelurusin badan, dan mulai jalan kaki ke arah pantai. Angin laut langsung nyambut kami. Dingin, lembab, dan entah kenapa berasa berat. Bukan angin yang bikin segar, tapi lebih kayak desahan. Reza langsung ambil kamera dari tasnya sambil bilang, "Nih, gua mau ambil footage buat pembuka. Suasana suram banget, cakep." Seno dan Dika ngikut. Mereka mulai ambil gambar pasir, ombak, dan batu karang dari jauh. Aku duduk aja di warung terdekat, pesen teh manis anget. Penjual warung itu, seorang ibu tua berjilbab, ngelihat aku dan langsung bilang, "Mas, dari mana?" Aku jawab sopan, "Dari Jakarta, Bu. Ini liburan aja." Si ibu senyum, tapi senyumnya tipis banget. "Mainnya jangan lama-lama ya Mas. Kalau bisa sebelum gelap, udah pergi dari pantai." Aku cuman ngangguk.
Tapi sebelum aku sempat nanya kenapa, dia tambah lagi dengan nada serius. Dan jangan sebut-sebut nama siapa-siapa ya di sini, apalagi yang hijau-hijau itu. Aku kaget. Maksudnya apa? Tapi sebelum aku bisa tanya lebih jauh, Reza dan yang lain udah datang ke warung, minta minum juga. Reza, seperti biasa, iseng banget. Dia langsung nanya ke ibu itu. Maksudnya nama siapa, Bu? Nama yang katanya suka marah kalau dipanggil. Si ibu langsung diam. Matanya berubah. Tatapan dia kayak ngelihat sesuatu yang gak kelihatan. Perlahan, dia taruh gelas teh di meja. Sambil bilang pelan, kalau Mas masih mau pulang dalam keadaan selamat, jangan main-main. Di sini, beda. Tapi Reza malah ketawa. Seno juga ikut-ikutan. Dika cuma diem. Mukanya kelihatan gak nyaman. Aku sendiri mulai ngerasa pengen cepet-cepet cabut dari situ. Tapi ya gitu, karena masih sore, mereka masih pengen foto-foto lagi. Waktu itu matahari mulai tenggelam. Langit berubah warna jadi merah tua dan ombak makin tinggi. Tapi Reza malah berdiri di atas batu, ngangkat kameranya tinggi-tinggi sambil teriak, "Woi, Ratu Pantai Selatan, sini dong, nampakin diri sekali aja buat konten kita." Aku langsung berdiri. "Woi, jangan gila lo Reza, serius." Tapi dia cuma ketawa-tawa. Dika mulai marah juga, nyuruh dia turun. Tapi Reza diem, tatapannya kosong ke arah laut. Tangan dia masih megang kamera, tapi gak gerak sama sekali. Tiba-tiba angin jadi kenceng banget, pasir beterbangan, dan entah kenapa, semua suara langsung hilang. Suara ombak, suara burung, suara orang-orang, semua hening. Dan waktu Reza turun dari batu itu, dia jalan kayak orang linglung. Nggak ngomong apa-apa, nggak ketawa lagi. Si ibu warung tadi ngelihat kami dari jauh. Wajahnya pucat. Dia cuma bilang, "Udah, pulang aja Mas, sebelum semuanya terlambat." Sepulang dari pantai sore itu, suasana di dalam mobil berubah drastis. Nggak ada lagi yang ketawa-ketawa atau lempar candaan kayak tadi siang. Reza duduk di jok belakang, nunduk terus dari tadi, nggak ngomong sepatah kata pun. Biasanya dia paling rame, paling cerewet. Tapi sejak dia teriak nyebut nama itu di atas batu, dia berubah. Matanya kosong, mukanya pucat, dan tangannya gemetar halus, kayak orang habis demam. Aku sempat bisik ke Dika, Reza kenapa ya?" Dika cuman jawab pelan, "Nggak tahu, tapi kayaknya dia nyesel." Seno yang nyetir juga kelihatan gelisah. Sesekali dia lihat ke spion tengah, liatin Reza diam-diam, tapi nggak berani tanya langsung. Jalanan dari pantai ke penginapan kita cukup sepi. Lampu-lampu jalan banyak yang mati. Dan entah kenapa, malam itu rasanya lebih gelap dari biasanya. Mobil kami cuma diterangi lampu sorot depan, dan di luar cuma ada bayangan pohon bergoyang-goyang karena angin pantai yang belum reda. Begitu sampai di penginapan, kami semua turun dengan lemas. Capek, tapi lebih ke capek pikiran. Aku sendiri merasa nggak enak banget sejak kejadian di pantai tadi. Rasanya kayak ada yang ikut, entah siapa. Tapi hawa dingin itu kayak nempel di badan. Reza langsung masuk kamar dan rebahan tanpa ganti baju. Padahal baju dia masih agak basah, kena cipratan air laut. Aku sempat nyamperin dan tanya, "Za, lu nggak apa-apa?" Dia jawab pelan banget, hampir kayak bisikan, "Gue mimpi aneh." Aku kaget. "Mimpi apaan?" Dia masih nunduk, lalu pelan-pelan dia bilang, "Pas gue berdiri di atas batu tadi, gue kayak ngelihat dia. Rambutnya panjang banget, matanya kosong, dan dia senyum." Aku langsung merinding. Belum sempat aku nanya lagi, Dika masuk ke kamar dan bilang, "Udah, besok aja dibahasnya. Sekarang istirahat dulu, jangan mikir aneh-aneh." Tapi siapa yang bisa tenang setelah dengar cerita kayak gitu? Malam itu, semuanya makin aneh. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena dengar suara kursi keseret dari arah kamar sebelah, kamarnya Reza. Awalnya, aku pikir dia mungkin gelisah dan pindah-pindah posisi.
Tapi suara itu berulang-ulang, kayak diseret pelan. Grik, grik, grik. Aku bangun dari kasur dan keluar kamar. Di lorong penginapan, lampu-lampunya remang-remang. Tapi, waktu aku berdiri di depan pintu kamar Reza, suara itu berhenti. Aku coba ketuk. Za, nggak ada jawaban. Aku ketuk lagi, lebih keras. Za, lu nggak apa-apa? Masih nggak ada jawaban. Tapi dari bawah celah pintu, aku bisa lihat bayangan kaki berdiri di balik pintu. Bukan gerak, tapi diem. Nggak ada suara apa-apa. Aku panik. Mau buka pintu, tapi dikunci dari dalam. Akhirnya aku balik ke kamar dan bangunin Dika. Kak, kamar Reza aneh. Gue dengar suara kursi geser-geser, tapi dia nggak jawab. Dika langsung bangun dan nyamperin. Dia ketuk pintu juga, dan kali ini baru ada suara dari dalam. Tapi bukan suara Reza. Suaranya perempuan, pelan, serak, dan penuh bisikan. Diam, dia tidur. Dika langsung mundur selangkah. Aku kaget setengah mati. Kami saling pandang. Lo dengar itu? Tanya Dika pelan. Aku cuma bisa angguk. Waktu itu rasanya tenggorokan aku kering. Nggak bisa ngomong. Seno, yang rupanya juga kebangun karena suara ribut-ribut tadi, keluar dari kamarnya sambil ngucek mata. Ada apa sih? Aku langsung jawab. Kayaknya Reza dikunjungi. Dikunjungi siapa? Dika langsung motong. Udah, kita tunggu sampai pagi. Akhirnya kami bertiga duduk di lorong depan kamar Reza sampai subuh. Nggak ada yang ngomong banyak. Kadang-kadang kami dengar langkah kaki pelan dari dalam kamar. Tapi nggak ada suara orang bicara lagi. Dan yang bikin tambah, nggak masuk akal. Waktu azan subuh mulai terdengar dari masjid kecil di ujung jalan. Kami ngedengar suara kursi keseret itu berhenti. Total berhenti. Dan tiba-tiba, pintu kamar Reza terbuka sedikit. Cuma terbuka beberapa senti. Tapi cukup untuk lihat bagian dalam kamar. Reza masih tidur di kasur. Tapi posisi tubuhnya aneh. Kayak orang yang jatuh ke kasur. Badannya miring, mukanya nempel ke bantal. Dan bajunya kering. Padahal dia belum ganti baju sejak sore. Dika masuk pelan-pelan, manggil nama Reza. Za, bangun. Reza pelan-pelan ngebuka mata. Tapi bukan tatapan biasa. Matanya kosong. Dan pelan-pelan dia ngomong, dia suka sama lo, Kak. Dika langsung mundur. Lo ngomong apa? Reza duduk perlahan. Dia bilang, lo sopan, nggak kayak gue. Tapi dia pengen lebih dari itu. Aku dan Seno langsung narik Dika keluar kamar. Kami tutup pintu dan kunci dari luar. Setelah kejadian itu, kami sepakat buat langsung check out pagi-pagi dan cabut dari Jogja. Tapi ternyata, semua baru mulai. Terima kasih sudah berani mendengarkan kisah malam ini. Jangan lupa tinggalkan jejak sebelum pergi. Subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar kamu nggak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya. Tentu saja, jika kamu masih berani